Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini tepatnya kita memasuki hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, tentu juga nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah, semua itu dikaruniakan Allah kepada kita. Maka gunakan kesempatan yang ada Allah berikan kepada kita ini sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita selipkan doa di antara doa-doa kita itu, kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami kembali di Ramadan yang akan datang. Ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu atau salafus sholih, itu ketika Ramadan mau meninggalkan mereka, doa ini diperbanyak. Terus setiap hari diperbanyak dibaca, ya Allah, pertemukan kami kembali di Ramadan yang akan datang. Kita nggak tahu umur kita, apakah di Ramadan yang akan datang kita akan bertemu kembali. Allahu a'lam. Maka perbanyaklah doa ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat. Para jamaah salat subuh, insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan meninggalkan kita. Ini artinya Ramadan terakhir di hari ini. Apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita perbuat, terutama ibadah kita, amalan-amalan soleh kita selama di bulan suci Ramadan ini, harapan kita hanya satu. Ya Allah, terimalah semua amalan-amalan ibadah kami ini. Kita nggak tahu amalan ibadah kita yang mana yang diterima Allah, dan amalan ibadah kita yang mana yang bahkan tentu mudah-mudahan tidak justru rusak amalan ibadah itu. Maka doa kita, sedekah kita, tilawah kita, tentu saumnya kita, dan amalan-amalan ibadah sunnah lainnya, kemudian qiyamul lail kita, semuanya kita memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah semua amalan-amalan ibadah kami ini. Untuk itu jamaah rahimakumullah, Ramadan itu merupakan madrasah. Kita itu sedang di training, ibaratnya TC itu kita sedang di TC selama 1 bulan. Dan itu kita sendiri yang mempraktekkannya dan kita sendiri yang mengamalkannya. Lulus enggak kita di dalam TC ini? Ibaratnya pelatihan sebulan penuh kita memasuki TC ini. Untuk itu, maka kembali kepada kita, ini mendekati finish nih, hari terakhir. Bagi kita yang keimanannya itu justru sudah teruji, itu mahabbahnya kepada Allah itu, muraqabahnya kepada Allah itu justru dengan perginya Ramadan ini sedih baginya. Nah, itu salah satu ciri, Pak. Maka di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan ayat 134, setidaknya di situ ada 3 indikator mereka-mereka yang lulus, mereka yang berhasil, mereka yang sukses di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan daripada puasa itu adalah agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi jangan kita coba-coba mengaku bahwa diri kita ini orang bertakwa. Kalau yang menyandingkan takwa itu tidak menyandingkan kita itu orang yang bertakwa. Ketakwaan itu Allah yang akan memberikannya kepada kita. Maka apapun yang kita lakukan itu tujuannya semuanya di bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita itu menjadi orang yang bertakwa sementara kita itu hanya saumnya saja, tapi amalan-amalan sunnah yang lainnya masih belum dikerjakan, tilawah Al-Qur'annya masih ditinggalkan, masih jarang-jarang, sedekahnya masih sedikit. Nah, maka ketika itu sudah maksimal kita lakukan, artinya sudah all out kita di dalam menyempurnakan amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, harapan kita la'allakum tattaqun. Kita mengharapkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Allah memperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa itu jannati arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Maka indikator yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini bagi orang yang sukses, berhasil dengan predikat katakanlah cum laude di dalam menjalankan Ramadannya, yaitu adalah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Cepat-cepatlah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Karena kita menjalankan ibadah puasa itu imanan wa ihtisaban ghufirallahu. Nah, ghufirallahu, kita mengharapkan kepada Allah agar dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah. Kesalahan ataupun dosa kita itu kita mohon kepada Allah agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas Ramadan ini kita masuk bulan Syawal. Nah, Syawal itu artinya peningkatan. Sedangkan Ramadan itu maknanya itu pembakaran. Pembakaran itu apa yang dibakar? Nah, tentu kita mengharapkan dosa-dosa kita itu terhapus dikarenakan kita puasa. Itu yang kita harapkan. Maka di bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan, apa-apa yang sudah kita lakukan, yang artinya kita sudah masuk dalam pelatihan 1 bulan di bulan suci Ramadan itu, di bulan Ramadan itu di bulan Syawal itu setidaknya itu tetap dilakukan istiqomah kita, bahkan harus kita tingkatkan. Harus kita tingkatkan. Nah, ini indikator yang pertama seperti itu. Jadi kalau di bulan Ramadan begitu gemarnya dia ke masjid, begitu gemarnya dia membaca Al-Quran, lalu kemudian begitu gemarnya dengan sedekahnya, lalu kemudian dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, tapi lalu kemudian sehabis Ramadan masuk bulan Syawal justru melemah, justru bahkan tidak ada lagi. Nah, ini indikatornya berarti tidak lulus dia. Nah, maka apa-apa yang sudah kita dapat di bulan Ramadan ini masuk bulan Syawal harus ada peningkatan. Nah, kemudian indikator yang lain lagi dapat dilihat di bulan Syawal itu nanti. Itu bagaimana kewajiban itu dia rindu untuk kehadiran itu datang pada dirinya. Lalu kemudian kewajiban itu disempurnakannya dengan sesempurnanya. Lalu kemudian dengan amalan-amalan sunnah itu diindahkannya dengan keberadaannya dan diamalkannya. Lalu kemudian yang haram itu kemudian dia tinggalkan dalam kehidupannya. Nah, wajibnya dia tunggu kehadirannya,
dan dia sempurnakan sesempurna mungkin, kemudian amalan sunnahnya dia kerjakan, lalu kemudian yang haram-haram ditinggalkan. Ini indikator bahwa kita itu termasuk orang yang berhasil di dalam bulan Ramadan. Maka sering kita mendengar ungkapan ketika memasuki bulan Syawal, 1 Syawal, itu banyak ungkapan di antara kita itu dengan ungkapan minal aidin wal faizin. Bukan itu ungkapan, bukan sumbernya, bukan dari hadis, itu ungkapan. Itu artinya adalah menunjukkan bahwa minal aidin itu kita mendoakan semoga kita itu menjadi orang yang kembali kepada kesucian. Kemudian semua kita itu kembali kepada kefitrahan kita. Lalu kemudian semoga kita menjadi orang yang diri kita itu bersih di hadapan Allah. Lalu kemudian wal faizin itu menang kita. Artinya di bulan suci Ramadan itu hawa nafsu kita itu bisa kita setir. Kita bisa menahan segala macam yang dapat membatalkan ibadah puasa. Itu membuat kita itu menjadi menang. Nah, maka ungkapan-ungkapan inilah bentuk kegembiraan ketika kita memasuki bulan Syawal. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, amalkanlah amalan sunnah Nabi. Kalau masuk bulan Syawal dan kita meninggalkan bulan Ramadan itu, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, doakanlah dengan diajarkan oleh Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu biasakan kita mengucapkan kata-kata itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita saling mendoakan. Apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tradisi kita yang paling sering kita di bulan Syawal itu tadi mengucapkan maaf lahir batin, gitu kan? Padahal minta maaf atau mohon maaf itu bisa kapan saja. Maaf lahir batin itu selalu diucapkan seperti itu. Nah, karena yang paling penting itu sunnah Nabi itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, itu boleh juga seperti itu. Maka ada ungkapan ulama di mana para ulama itu mengatakan kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Artinya itu kun rabbaniyan, janganlah engkau menjadi hamba Ramadan yang taatnya ketika Ramadan saja. Wa la takun ramadaniyan. Tapi kita itu harus menjadi hamba Allah yang setiap saat, setiap waktu harus menghadirkan ketaatan itu kepada Allah. Nah, ini tadi begitu gemarnya dia segala macam amalan-amalan ibadah itu di bulan Ramadan, nah, maka orang ini disebut dengan Rabbaniyan. Lalu kemudian selepas Ramadan nggak ada lagi itu lagi, selesai dia. Enggak, itu yang diharapkan. Maka ketaatan kita kepada Allah itu setiap saat, setiap waktu itu harus dihadirkan kepada kita. Itu yang pertama indikatornya. Jadi wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kita bersegera memohon ampun kepada Allah. Kita ingat terus dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat dan kita mohon ampun kepada Allah. Maka indikasinya atau indikatornya masuk di bulan Syawal itu harus ada peningkatan semuanya. Dan yang kedua indikatornya adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ini artinya di bulan Ramadan itu kan kita gemar berbagi takjil, berbagi atau bersedekah, berinfak selama di bulan suci Ramadan, baik itu subuhnya maupun tarawihnya atau kapanpun. Dengan sedekah, dengan infak yang kita miliki, akhirnya kita terpancing terus untuk gemar berbagi. Nah, itulah yang digembleng di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian di akhir bulan Ramadan ditutuplah itu dengan kewajiban bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah. Ini memberi pelajaran kepada kita. Mari kita berbagi. Lihat kiri kanan kita.
Kita udah merasakan bagaimana hausnya, bagaimana laparnya di bulan suci Ramadan itu. Seperti itulah orang di luar Ramadan itu yang tidak punya apa-apa. Menahan lapar dan menahan hausnya bukan dikarenakan puasanya, tapi dikarenakan tidak punya apa-apa untuk dibeli, untuk dimakan, atau untuk diminum. Ini memberikan kepada kita satu pelajaran. Ini dimensi sosial yang harus kita miliki. Maka selepas Ramadan, masuk Syawal, masih tetap enggak kita menjadi orang yang gemar berbagi? Rasulullah SAW dalam hadisnya itu mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Hartanya bermanfaat untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk orang lain. Lisannya juga bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, anak istrinya, bahkan orang lain. Dan apa yang dimiliki di anggota tubuhnya pun itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Maka ketika di bulan suci Ramadan kita lebih banyak dengan menggunakan harta kita berinfak ataupun bersedekah, maka ini tetap pertahankan di bulan Syawal. Jangan lepas begitu saja. Tetap kita istiqomah, bahkan kita tingkatkan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sedekah atau infak itu mengundang keberkahan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita sudah sedekahkan, apa yang sudah kita infakkan dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama di bulan suci Ramadan, ini adalah bibit yang kita tanam. Ingat, setiap bibit yang kita tanam itu ada yang rusak dan tidak tumbuh, dan ada yang tumbuh terus berkembang. Ibarat satu butir padi, ketika ditanam dia ke dalam tanah, dia akan tumbuh 7 batang padi. Dan masing-masing 7 batang padi itu, satu batang padi itu tumbuh 10 bulir, 100 bulir padi. Kalikan 7. 700 bulir. Itu perumpamaan di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Maka di bulan suci Ramadan, apa-apa yang sudah kita infakkan, apa-apa yang sudah kita sedekahkan, yakinlah itu akan membawa keberkahan bagi kita. Ibaratnya kita menanam, tumbuh panennya. Seperti itu. Maka kata Rasulullah, sedekah itu akan membawa keberkahan. Lalu kemudian sedekah itu akan melapangkan alam kubur seseorang di alam barzahnya nanti. Lalu kemudian sedekah itu adalah meringankan sakaratul maut. Maka Bapak Ibu, kita sering mendengar ada satu filosofi ketika kita diberi sesuatu, ataupun sering kita mengucapkan kata-kata itu, terima kasih. Itu kan filosofinya tinggi sekali itu. Kita dikasih orang ataupun kita dikasih suatu kesempatan yang baik, itu selalu kita mengucapkan setelah itu terima kasih. Itu filosofinya besar sekali itu, tinggi sekali itu filosofinya. Kalau dalam bahasanya orang Islam, bahasanya kita orang Arab itu syukron katsiro. Itu kan? Terima kasih banyak, syukron katsiro. Tapi kalau dalam bahasanya hadis, bahasanya Rasulullah SAW, ketika kita diberi suatu kebaikan atau diberikan sesuatu kepada kita, maka doakan jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Itu doa. Maka kalau bahasanya kita, kalau kita mengucapkan terima kasih, itu setidaknya filosofinya itu semakin banyak yang ingin kita terima karena kita mengucapkan terima, gitu kan? Terima kasih, terima. Semakin banyak yang ingin kita terima, tergantung yang kita kasih. Terima kasih, kasih. Tergantung apa yang kita kasih. Bagaimana mungkin kita akan menerima kalau kita tidak pernah mengasihi? Gitu kan? Atau bahasa filosofinya yang lain itu, berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Jadi berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali kita memberi, maka kita akan menerima tanpa meminta sekalipun. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita itu memberi, itu tanpa meminta kita sekalipun, itu Allah akan beri. Artinya rezeki itu akan membuka dari arah yang tidak terduga, dari arah dari mana saja.
Begitulah filosofinya kalau kita gemar berbagi. Kemudian jemaah salat subuh, sholat kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua tadi, artinya indikatornya setelah Ramadan ini masuk Syawal masih tetap enggak kita mempertahankan. Kita itu gemar berbagi. Sedekahnya masih jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nah, ini maksudnya adalah indikator di bulan suci Ramadan ini bahwa kita itu berhasil, sukses kita di bulan suci Ramadan ini, di bulan Syawal ini. Bisa nggak kita mempertahankan, melembutkan hati kita? Nah, bisa nggak kita mempertahankan, melembutkan hati kita? Karena di Ramadan itu, ini emosi kita ini sedang dilatih. Seharusnya marah, bisa kita tahan. Bisa kita rem, karena kita puasa. Ingin mengucapkan sesuatu yang tidak baik, bisa kita tahan. Lalu kemudian emosinya sudah naik, tapi bisa ditahan. Nah, ini artinya apa? Kita sedang belajar melembutkan hati. Nah, maka nanti di Ramadan nanti bagaimana nih? Setelah Ramadan ini bagaimana? Bisa nggak kita ini terus menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa melembutkan hatinya sebagaimana waktu di bulan suci Ramadan. Dia bisa menahan amarahnya, bisa menahan kebenciannya. Lalu nanti kemudian dia bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW ini ada satu riwayat ini udah masyhur sekali. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mau naik ke atas mimbar, itu malaikat mengaminkan sampai 3 kali. Amin, amin. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW pun mengaminkan. Dan Rasulullah mengucapkan amin itu didengar oleh para sahabat. Amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna yang kau ucapkan itu tadi? Kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Nah, amin yang pertama itu Rasulullah mengucapkan amin itu maknanya alhamdulillah Allah tidak akan menerima amalan ibadah seseorang jika ada di antara mereka itu yang saat bertemu Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Jadi di bulan Ramadan dia mengamalkan segala amalan-amalan ibadahnya, tapi ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian amin yang kedua itu jika disebut nama Rasulullah SAW, dia tidak berselawat kepada Nabi. Ini juga diaminkan. Ya, kemudian orang ini tidak amalannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, kenapa diucapkan amin oleh Rasulullah itu jika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Nah, inilah yang ketiga, ini poin bagi kita. Di sini yang pertama itu adalah datangilah orang tua kita. Kalau orang tua kita itu masih ada, sejauh manapun dia tinggalnya, datangi. Dan ini momen mudik. Tujuan utama mudik itu kembali ke tempat asal, di mana di situ ada ayah dan ibunya. Datangi, mohon maaf, minta maaf. Barangkali susahnya hidup kita itu bisa jadi kuncinya ada di doanya orang tua kita, ridhonya kedua orang tua kita. Dan bahkan sebaliknya, suksesnya kita itu mungkin doa orang tua kita. Maka kuncinya itu orang tua kita itu selagi masih hidup, jangan diabaikan. Perbanyaklah kita berkunjung kepada orang tua kita, kalau itu memang jauh dari rumah kita. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, gadget itu sudah mempermudah semuanya.
mendengar suara orang tua kita saja, mendengar suara ibu kita saja, mendengar suara ayah kita saja, itu bisa membuat kita itu terpacu dengan segala macam apa yang kita kerjakan. Bahkan nasihat-nasihatnya terkadang itu yang dapat menghujam langsung ke hati kita ketika kita salah keliru. Maka di momen Ramadan ini, dan ini memang sudah kebiasaan kita, mudik kita, datangilah kedua orang tua kita yang masih hidup. Mohon ampun, mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Maka di bulan suci Ramadan itu kita mampu menahan amarah kita kepada sesama kita, kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian kita bisa mampu menahan emosi kita, lalu kita juga bisa mampu menahan kebencian kita selama di bulan Ramadan, dan juga kita mampu menahan dendam kita, dan bahkan kita mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, inilah maksud yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134, wal kadziminal ghaidza wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, inilah indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga itu seperti itu. Nah, ketika tiga-tiga itu memang ada nanti di bulan Syawal selepas Ramadan itu, maka kita termasuk orang-orang yang sukses di dalam melaksanakan atau selama training di bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan ini semua memang apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan ini, kembali lagi kita mengharapkan, kita memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah seluruh amalan-amalan ibadah kami di bulan suci Ramadan ini. Sedekah kami, saum kami, tilawah kami, amalan-amalan sunnah kami yang lainnya. Dan ya Allah, pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan yang akan datang. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit banyak yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kami khususnya dan kita semuanya. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.